Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Selanjutnya salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudaraku, kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Judul yang akan kita bahas pada siang hari yang berbahagia ini yaitu menjaga lisan. Sebelum kita bahas atas judul ini, khutib ingin menyampaikan wasiat takwa buat kita bersama, terutamanya buat diri khutib sendiri. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan selalu memperbesar rasa takut kita kepada Allah. Yakinlah kalau hari ini kita tidak bisa melihat Allah, namun jelas pasti Allah akan melihat kita. Apapun perbuatan kita, seperti apapun tingkah dan laku kita, tindak dan tanduk kita, Allah melihat kita. Untuk itu berhati-hatilah dalam berbuat sesuatu. Kenapa? Allah senantiasa melihat apa yang kita kerjakan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk yang sempurna yang Allah ciptakan ke muka bumi ini. Lebih sempurna dari yang namanya hewan. Buktinya apa? Manusia diberikan akal dan pikiran. Tentunya dengan akal dan pikiran ini manusia bisa berbuat, manusia bisa mencerna, manusia bisa melakukan apapun, tentunya sesuai dengan rel garis yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hewan. Hewan apapun yang ingin mereka makan, silahkan mereka makan. Kenapa? Mereka tidak punya akal. Namun manusia, Allah telah berikan akal dan pikiran untuk berpikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Inilah dia koridor yang harus kita lakukan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan kepada kita yang namanya lisan, yang namanya mulut. Untuk apa? Untuk menyampaikan, untuk mengatakan apapun keinginan yang kita mau bisa disampaikan oleh mulut. Mulut bisa berbicara, lisan kita bisa menyampaikan apapun itu. Namun hati-hatilah, manusia bisa menjadi manusia yang paling mulia karena lisannya terjaga. Dan bahkan lebih celakanya lagi, manusia itu bisa menjadi manusia yang sangat-sangat hina kalau lisannya tidak terjaga. Coba kita perhatikan, kalaulah ada manusia yang bisa menjaga lisannya, tidak mengatakan hal-hal yang kotor, tidak mengatakan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tersebut di dalam masyarakatnya seperti emas, dikagumi oleh orang lain,
dimintain nasihat oleh orang lain. Namun kita lihat sebaliknya, kalaulah lisan itu tidak terjaga, lisan itu semena-mena mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak disenangi oleh orang lain, kalimat kotor dia ucapkan, menghibah, membicarakan aib orang lain masih dia kerjakan, maka manusia yang seperti ini di dalam masyarakat tidak ubah seperti sampah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kehadirannya sangat-sangat mengganggu orang lain, bahkan ketidakhadirannya membuat orang lain tenang. Jangan sampai hal ini ada di dalam diri kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya coba kita lihat seperti apa perlunya lisan ini untuk kita jaga. Perintah agama kita memiliki agama yaitu agama Islam, dan di dalam agama tersebut ada perintah buat kita bersama. Perintah agama kita itu ibarat bangunan rumah. Apa dia? Ketika kita ingin bangun rumah, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama sekali yang harus kita lihat, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kekuatan pondasinya. Itulah agama kita. Apa pondasi di dalam agama kita? Pondasi di dalam agama kita itu adalah tauhid. Artinya jangan pernah kita syarikatkan Allah, jangan pernah kita syirikkan Allah, jangan pernah kita duakan Allah. Ini adalah pondasi dari agama kita. Setelah kita bangun pondasi rumah kita, apalagi yang harus kita bangun? Tentunya kita akan berpikir, kita akan membangun tembok atau dinding yang kuat dan kokoh. Apa dia tembok itu? Apa dia dinding yang kokoh itu? Itulah amaliyah yang kita kerjakan setiap harinya. Solat kita itu adalah tembok di dalam agama kita. Puasa kita, haji kita, sedekah kita, dan lain sebagainya, ini adalah tembok atau dinding di dalam perumpamaan tadi. Sekuat apapun pondasi, sekokoh apapun tembok, kalau tidak dibarengi dengan atap, insya Allah ia akan hancur. Apa atap tersebut? Apa dia? Kalau kita kiaskan terhadap perintah agama kita, atap tersebut adalah lisan kita. Kalaulah solat kita benar, solat yang hari ini kita kerjakan 5 waktu tidak pernah tinggal, tepat waktunya kita kerjakan. Sholat sunat juga kita laksanakan, sedekah kita laksanakan, haji setiap tahunnya. Insya Allah pondasi kita akan kokoh, tembok dan dindingnya akan kuat. Namun kalau satu hal ini tidak kita kerjakan, yang kuat tadi akan roboh, yang kuat tadi, yang kokoh tadi akan runtuh. Apa dia? Lisan. Kalaulah hari ini kita tidak bisa menjaga lisan kita, kalaulah hari ini lisan kita masih tetap berucap kotor, senantiasa menggunjing, menghibah, membicarakan aib orang lain, solat kita maka sia-sia, sedekah kita akan sia-sia. Kenapa? Atapnya tadi sudah bocor. Atapnya tadi itulah lisan yang ada di dalam diri kita. Lisan ini sendiri tidak bisa membendung, menjaga kondisi pondasi dan kondisi tembok atau dinding yang telah kita bangun tadi. Bisa kita cerna, bisa kita lihat, bisa kita bayangkan, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah rumah kita itu bocor, insya Allah dindingnya juga akan cepat runtuh. Kalau sudah dindingnya akan runtuh, insya Allah pondasinya juga akan roboh. Begitulah juga perumpamaan kita. Yang harus kita jaga adalah lisan kita. Bagaimana kita melakukan sesuatu perbuatan itu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menjaga lisan kita. Kalau ini sudah terjaga, insya Allah kita akan selalu berada di jalan kebenaran yang telah Allah jamin kita untuk masuk ke dalam surganya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dia ibarat sebuah bangunan tadi, kalau kita kiaskan terhadap diri kita. Namun coba kita lihat sebagaimana
manfaat menjaga lisan tersebut. Apa dia? Yang pertama yaitu akan dijanjikan surga buat orang yang senantiasa menjaga lisannya. Pasti. Kenapa? Perbincangan kotor, menyakiti orang lain, membuat orang lain tidak senang dan sakit hati, tidak kita lakukan. Insya Allah, janji Allah apa? Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Apa kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang dapat memberikan jaminan kepadaku tentang kebaikan apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, yakni mulut atau lisannya, serta antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, maka saya memberikan jaminan surga buat mereka. Janji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, janji Allah tidak akan pernah Allah mungkiri. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah berbohong terhadap janjinya. Bukan seperti manusia yang hari ini berjanji, besok lupa dengan janjinya. Hari ini berkoar-koar melakukan janji, mengucapkan janji, mengikrarkan janji. Minggu depan sudah lupa dengan janji tersebut. Ini manusia. Namun janji Allah pasti. Janji Allah pasti Allah akan tunaikan. Inilah dia. Jaga lisan kita, jaga kemaluan kita, surga akan kita dapatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, apa dia manfaat dari menjaga lisan? Yaitu akan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang harus kita kejar, yang harus kita dapatkan itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau sudah ridho Allah kita dapatkan, apapun masalah kita pasti akan terselesaikan. Kalau sudah ridho Allah sudah kita dapatkan, insya Allah tidak ada masalah yang besar di dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Allah ridho terhadap kita, Allah akan senantiasa bersama kita. Kita lihat sejarah bagaimana keadaan Nabi Ibrahim saat dibakar. Coba kita bayangkan, apakah ada manusia yang hari ini kebal terhadap api yang begitu besar? Nabi Ibrahim tidak terbakar satu helai bulunya pun atas kobaran api yang begitu besar. Kenapa? Karena Allah bersama Nabi Ibrahim. Kita lihat lagi Nabi Yunus. Apakah ada manusia yang hari ini dimakan oleh ikan yang begitu besar, tidak ada sedikit pun luka di tubuhnya? Jangankan terpotong, jangankan hancur, luka sedikit pun tidak ada. Apakah ada hari ini? Kenapa? Karena Nabi Yunus bersama Allah, bersama Nabi Yunus. Inilah dia yang harus kita dapatkan, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, kalau sudah ridho Allah ada bersama kita, maka Allah itu juga akan ikut campur terhadap masalah kita. Kalau hari ini mungkin rumah tangga kita senantiasa diporak-porandakan, senantiasa goyang, senantiasa ribut di dalam rumah tangga kita, jangan salahkan Allah kenapa memberikan cobaan itu. Tetapi lihat diri kita, introspeksi diri kita, apa yang telah kita lakukan? Kenapa ridho Allah tidak ada bersama kita? Mungkin perintah Allah tidak kita jalankan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita kejar, yang harus kita dapatkan. Bagaimana cara mendapat ridho Allah? Salah satunya itu adalah pelihara lisan kita. Jaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah, dari perkataan-perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kebiasaan kita berkumpul dengan teman-teman kita, perkataan kotor selalu kita ucapkan, carut marut selalu kita ucapkan. Akhirnya apa? Ketika perbuatan itu senantiasa kita lakukan, hati kita akan menjadi keras. Hati kita akan keras. Kalau sudah hati kita akan keras, selalu itu juga kita perbuat, maka hati-hatilah. Jangan sampai Allah tutup hati kita. Khatamallahu ala qulubihim. Jangan sampai Allah tutup pintu hati kita.
Kenapa? Karena selalu berkata kotor, berkata jorok, berkata yang tidak diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa dia manfaat dari menjaga lisan? Yaitu akan memperoleh keberuntungan dunia dan keberuntungan akhirat. Keberuntungan dunia apa yang kita dapatkan? Kita seperti emas di dalam masyarakat kita kalau lisan kita terjaga. Bohong senantiasa kita jauhkan, menghibah tidak pernah kita buat, menggunjing jauh. Akhirnya apa? Masyarakat juga akan memperlakukan kita seperti emas. Kita akan beruntung di dunia dan tentunya akan beruntung di akhirat. Kenapa? Kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jagalah lisan kita. Kalaulah hari ini kita tidak bisa menjaga lisan kita, hendaklah diam, jangan berkata apa-apa. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesungguhnya kalaulah tidak bisa berkata dengan perkataan yang baik, maka cukup diam. Cukuplah diam. Jangan sampai lisan kita ini tercemar, jangan sampai lisan ini kotor. Kenapa? Karena ulah kita tidak bisa menahan hawa nafsu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa khatib sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Untuk itu, jadilah manusia yang mulia di dalam masyarakat kita, dan jadilah manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah jaga lisan kita. Lisan ini kecil, namun dari lisan yang kecil ini menjadi malapetaka buat kita, menjadi masalah yang besar buat kita kalau misalnya lisan ini tidak terjaga. Namun kalau lisan ini terjaga, insya Allah kita akan menjadi manusia yang mulia di hadapan manusia, dan kita akan menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini menjadi manusia yang mulia di hadapan manusia dan manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.